Maka dalam hal ini, manusia dalam melakukan amal, menjalankan tuntunan, itu terbagi di atas 3 macam. Yang pertama, manusia yang apabila beramal, maka ia sama sekali tidak melihat bahwa dia itu telah beramal. Yakni seolah-olah dalam perasaannya masih belum beramal apa-apa. Nah, ini yang pertama. Ada tingkatan yang mereka itu beramal, maka ia sama sekali tidak melihat bahwa dia itu telah melakukan amal. Yakni seolah-olah dalam perasaan masih belum beramal apa-apa. Padahal sudah banyak mereka lakukan. Kemudian yang kedua, manusia yang senantiasa menganggap bahwa amal taat yang dikerjakan itu adalah dalam kekurangan dan tidak selamat dari hal-hal yang tidak baik. Ada orang melakukan amal ibadah, masih terjadi kekhawatiran. Banyak di sana sini kekurangan dan tidak selamat daripada hal-hal yang tidak diinginkan, umpama naria, naujub, nairi, nadengki. Dia khawatir. Ada kekhawatiran ketika dia melakukan ibadah. Maka ada banyak sebahagian daripada kita ngambil jalur tengah. Kadang-kadang dengan istilah tangan kanan yang melakukan, tangan kiri tak perlu tahu. Tega mentedekah, nah yang ketebutnan. Nah, yang hamba Allah itu hak prerogatif panitia, nak masjid ke masalah. Jadi bantu lu hani sebut haji mbak, ka bengeh tu. Saya ulang lomnya, nyan lain. Sedangkan panitia masjid mengumumkan bapak pulan sedekah pulan sekian, itu ke manajemen kepanitiaan transparan. Karena panitia enggak mau salah juga, jadi harus diumumkan. Sedangkan pribadi ada saya buat hamba Allah aja. Jadi ada sebagian orang, ahli hujud sedekah kakak. Anak mau tinggal lepi. Ada orang yang kasih dekah, roh Jumat gepreh pengumuman. Nih buka pengumuman nandong no. Nah. Jadi ini ada unek-uneknya. Masalah pengumumannya mau dibuat haji, mau dibuat titel itu hak prerogatif panitia. Itu di level yang kedua. Jadi nggak masalah bagi kita. Tugas jauh. Nah, terjadi korupsi oleh panitia, nyan hak roh ing Allah. Hak roh ing Allah, tapi tanya berhusnudzan saja. Karena kemarin kita sudah bahas perkara yang paling jelek adalah berburuk sangka kepada Allah. Yang paling buruk. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, manusia yang sama sekali tidak melihat bahwa ia beramal dan amal ibadah yang dikerjakannya dianggap selalu dalam kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Tang lagi anak bubut idah. Nyo cerita sekali udah banyak dia lakukan ibadah. Tapi masih merasa kekurangan-kekurangan. Sehingga jangan heran ketika ada orang-orang soleh itu kadang sholatnya sampai 20 menit, 25 menit, itanya 5 menit metep-tep tuh. Lebih-lebih dalam suasana tarawih itu. Itu saya dapat lihat di berita di HP, di Tomboro itu. Sampai 8 jam tuh Pak. Sampai 8 jam. Jadi begitu mereka ketika nyaman beribadah. Jadi tanya waktu kata mayang kamu tuh. Nah, ketika ajak atau masjid, maka pernah saya sampaikan juga, kadang kita nggak fair ya. Ketika mau ke kantor, mau kerja, kita ngopi dulu. Ini pernah saya sampaikan juga. Alasannya supaya fokus dan konsentrasi. Jadi kopi dulu. Jadi artinya kopi itu menjadi penyebab bagi kita supaya khusyuk. Jadi untuk masjid payah benar kopi yang Pak. Jadi anak karak-karak tren. Kalau memang kopi itu menjadi konsentrasi kita di zaman sekarang, karena kopi kan menjadi darah daging di dalam lebih-lebih masyarakat Aceh. Jadi itu masjidnya Jumat kadang-kadang dalam 15 menit ketemu tuh. Nah, jadi begitu. Kadang-kadang nggak fair kita cara mainnya. Udah.